Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil kerja kami dari kelompok satu, yaitu penelitian kualitatif grain segment. Anggota kami yaitu ada Syaira Agnasia dengan nomor NIM 23500 910 56. Lalu ada Raihan Agipari dengan nomor NIM 23500 910 57. Ada juga saya sendiri, Cahya Ramdhani dengan nomor NIM 23500 910 66. Baik, di sini saya akan membacakan yang slide kedua, yaitu kerangka teorinya dengan judul Grain Market Segmentasi. Maksudnya, pasar dibagi berdasarkan seberapa peduli orang terhadap lingkungan dan bagaimana perilaku mereka terhadap produk ramah lingkungan. Ada beberapa cara membagi segmennya, yaitu yang ke satu, Roper Stars, yaitu dari yang sangat peduli lingkungan sampai yang tidak peduli sama sekali. Dan yang kedua ada NMI atau behavioral, berdasarkan gaya hidup dan kebiasaan konsumsi produk hijau. Dan yang ketiga, green segmentasi atau attitudes and behavior, yaitu melihat kesesuaian antara sikap peduli lingkungan dan tindakan nyata. Dan yang keempat, automat atau green interest, yaitu berdasarkan minat seperti hemat sumber daya, kesehatan, dan pencinta hewan. Baik, untuk responden pertama yang kami dapatkan itu yang bernama Aji. Aji ini laki-laki, single, studi. Nah, studinya ini kebetulan sama dengan kami di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan prodinya sama, manajemen. Nah, kalau bicara soal green market, green produk, Aji ini tuh sebenarnya bukan orang yang asing sama konsep ini. Nah, saat kami tanyakan kepada dia, ternyata dia ini sudah pakai Tupperware sebagai botol minumnya. Dan juga selain Tupperware atau botol minum, nah dia tuh juga memakai tote bag untuk belanja ke minimarket atau ke tempat-tempat retail belanja seperti itu. Nah, dan juga yang menariknya itu tote bag ini pemberian dari ibunya. Nah, berbicara tentang Tupperware atau botol ini tuh sebenarnya saya pernah mengamati dia saat suatu kegiatan, kalau nggak salah itu kepanitiaan gitu. Dia tuh sempat membawa tumbler botol minum, karena saya mengamati sepertinya dia tuh mau simpel saja dengan membawa botol minum sendiri, dan juga tidak ingin nambah-nambah botol pemakaian botol plastik gitu. Nah, kemudian saat saya tanyakan kenapa dia pakai produk-produk itu, Aji itu ternyata menyadari bahwa limbah plastik itu atau pemakaian plastik secara jangka panjang itu ternyata berdampak pada terurai dari plastiknya ini yang cukup lama. Dan juga buat dia sendiri, ternyata membawa botol plastik itu dapat mengurangi botol sekali pakai. Dan juga memakai tote bag, dia menyadari tidak perlu memakai kantong kresek yang sekali pakai tiap belanja. Nah, walaupun dia belum konsisten gitu. Nah,
satu hal juga yang kami catat, Aji ini ternyata memiliki keinginan untuk membeli tempat makan yang ramah lingkungan. Nah, Aji ini saya melihat Aji ini memiliki awareness gitu, ada niat, namun di sisi lain masih belum terrealisasi. Selanjutnya di sisi lain, ternyata ada satu celah yang menarik dari responden Aji ini. Nah, yang menarik untuk dibedahnya, yang menarik untuk kami bedah, yaitu Aji ini ternyata masih sesekali membeli jas hujan yang sekali pakai, yang 10-15 ribuan yang di pinggir jalan gitu. Nah, bukan karena dia itu nggak peduli, tapi murni karena situasi yang urgen atau darurat, yang dimana hujan tiba-tiba tanpa persiapan atau belum ada persiapan adanya situasi hujan saat berkendara. Nah, otomatis tidak ada pilihan lain, mau nggak mau, dan dia sendiri bilang bahwa pembeliannya juga ini tuh tidak rutin. Nah, yang lebih menariknya lagi, Aji ini punya rencana konkret untuk beralih dari jas hujan yang sekali pakai menjadi jas hujan yang bisa dipakai ulang gitu, yang berkali-kali. Kesadarannya sih ada, tapi baru sebatas niatnya aja. Nah, saat saya tanyakan ke pertanyaan berikutnya, mengapa belum terrealisasi? Nah, ternyata hambatannya itu pada harga. Nah, harga yang berkualitas pastinya tahan lama. Harga yang mahal pastinya awet dan juga berkualitas. Nah, dan juga Aji ini pernah membeli produk yang murah, ternyata tidak awet gitu, dan juga bisa dibilang mudah rusak. Nah, jadinya tuh Aji ini terjebak di dilematis. Nah, yang dimana mau bagus tapi mahal, atau mau murah tapi kualitasnya biasa-biasa saja, atau rentan cepat rusak. Nah, ini tuh pola yang bisa dibilang sangat sering ditemui pada konsumen yang segmen umurannya itu menengah muda atau menjelang dewasa gitu. Baik, selanjutnya setelah kami dapatkan data-data Aji, kemudian kami kumpulkan, kemudian kami rangkum menjadi satu insight utama. Nah, Aji ini tuh kami simpulkan Aji ini tuh paham isu lingkungan. Nah, sudah memakai green produk. Namun, atau di sisi lain, perilakunya ini tuh belum konsisten 100%. Masih ada celah-celah di situasi darurat, yang dimana ternyata ada hambatan nyata pada faktor harga. Berdasarkan framework Roper Sterch yang sudah dibahas di awal atau sebelumnya, kami menempatkan Aji ini di segmen sprouts. Nah, sprouts itu kan karakteristiknya peduli lingkungan, ada aksi nyata tapi belum fully komitmen gitu. Nah, mereka tuh bukan yang paling hijau, tapi juga bukan yang apatis gitu. Mereka itu ada di ada di tengah-tengah. Dan justru ini tuh segmen yang paling menarik gitu secara marketing, karena ternyata bisa didorong lebih jauh dengan strategi yang tepat gitu. Misalnya lewat edukasi harga jangka panjang, atau
program cicilan atau produk ramah lingkungan. Nah, baik, itu dari saya. Untuk responden selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Saira Hanasya Putri dengan NIM akhir 056. Saya di sini akan memaparkan hasil dari responden yang kedua karena saya sendiri yang mewawancarai responden yang kedua. Kita masuk ke responden yang kedua, yaitu Faisal Apandi, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 6. Jika kita lihat, Faisal ini sebenarnya sudah memiliki kesadaran terhadap isu lingkungan. Hal ini terlihat dari penggunaan beberapa green product seperti tumbler, tempat makan, dan tote bag atau kantong belanja. Menariknya, pola konsumsinya tidak rutin. Dia hanya membeli produk tersebut ketika barang lamanya sudah tidak layak pakai. Ini menunjukkan bahwa dia cenderung menggunakan barang secara maksimal, yang juga merupakan salah satu bentuk perilaku ramah lingkungan. Dari sisi motivasi, Faisal menggunakan produk tersebut untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti limbah yang bisa mencemari lingkungan. Namun di sisi lain, Faisal juga masih mengkonsumsi brown product seperti botol plastik sekali pakai dan styrofoam meskipun tidak terlalu sering. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena kondisi darurat atau urgent. Misalnya saat haus dan tidak membawa tumbler sehingga tidak ada pilihan lain selain membeli air minum dalam kemasan plastik. Selain itu, untuk beberapa green product seperti sikat gigi bambu, Faisal mengaku belum membelinya karena baru mengetahui keberadaan produk tersebut, tapi dia ingin berencana untuk membeli produk tersebut karena termasuk green product. Ini menunjukkan bahwa selain faktor kebiasaan, faktor informasi juga berpengaruh terhadap keputusan konsumsi. Selanjutnya, jika kita rangkum, Faisal sebenarnya sudah sangat paham akan isu lingkungan dan sudah mulai menggunakan green product. Namun, perilakunya masih belum konsisten karena masih sering membeli botol plastik saat lupa membawa tumbler dalam kondisi urgent atau mendesak. Menariknya, Faisal sudah menunjukkan niatnya untuk berubah dalam waktu dekat, bahkan setelah wawancara ini. Berdasarkan hal tersebut, Faisal juga masuk ke dalam segmen Sprout menurut Roper Starch. Artinya dia sudah memiliki kesadaran dan niat, tetapi belum sepenuhnya konsisten dalam perilaku ramah lingkungannya. Terima kasih. Maka kesimpulan dari penelitian ini, kedua responden ini termasuk dalam segmen Supprots atau Roper Stars. Aji dan Faisal sudah memahami isu lingkungannya dan terbukti mengonsumsi green produk seperti Tupperware, tote bag atau tumbler. Namun perilaku mereka ini masih inkonsisten karena masih membeli brown produk dan produk lainnya saat kondisi darurat.